Halo, kembali lagi di channel Kang Deso Official. Oke, di kesempatan kali ini Kang Deso kedatangan servisan HP lagi. Di sini ada HP Vivo Y15. Jadi, HP ini kendalanya yaitu mati total, teman-teman ya. Karena HP ini baru saja jatuh dan juga masuk air. Oke, ketika saya tekan tombol power, layar tidak mau menyala sama sekali seperti ini, teman-teman ya. Jadi layarnya itu mati, tidak ada tampilan sama sekali ketika saya tekan tombol power. Dan ketika saya cas juga tidak ada tampilan logo baterainya. Wah, ini berarti kasusnya sangat serius sekali dan ini HP benar-benar mati total. Oke, untuk mengatasi seperti ini, Kang Deso akan membongkar HP ini terlebih dahulu untuk memastikan apa ya kendala dari HP ini kok bisa mati total ketika jatuh dan juga masuk air. Oke, di sini saya lepas untuk dari slot SIM-nya dan kemudian saya akan lepas dari backdoor penutup belakang dari HP Vivo Y15 ini. Pertama-tama kita cari celah di bagian pada pinggir, bagian pada penutup belakangnya ini ya. Kita kalau sudah ada celah kemudian kita seset seperti ini. Kita lepas penutupnya ini. Memang HP ini saya kelihatannya sudah pernah servisan ya teman-teman ya, sebelumnya sudah pernah dibongkar. Nah ini jadi agak sedikit lumayan mudah ya cara membuka dari penutupnya ini. Biasanya kalau HP yang belum pernah dibuka sama sekali itu biasanya agak sedikit sulit ya. Oke, dan ini sudah terlepas dari penutup belakangnya. Oke, dan ini tampilan dari Vivo Y15 untuk dalamnya. Kita lepas terlebih dahulu untuk dari kaleng dari kabel sidik jari sensor sidik jari belakang ya. Kabel sensor sidik jari belakang kita congkel. Nah, ini sudah terlepas dari penutupnya. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Nah, lihat di sini masih ada sedikit air ya yang masuk. Wah, mudah-mudahan LCD-nya ini masih bisa diselamatkan ya. Kalau tidak bisa diselamatkan ya terpaksa nanti kita akan tes terlebih dahulu menggunakan LCD yang bekasan atau apakah HP ini menyala atau tidak ya. Yang jelas ini saya belum tes terlebih dahulu untuk di bagian pada mesinnya karena ini posisi HP mati total. Nanti saya akan sambil saya cas juga ya. Di sini saya akan lepas terlebih dahulu untuk di bagian pada soket pada kabel LCD-nya. Nah, terdapat di sini ada sedikit korosi. Saya akan bersihkan terlebih dahulu menggunakan cairan thinner untuk membersihkan korosi yang terdapat di bagian pada soket atau konektor pada kabel LCD-nya ini ya. Dan juga baterai juga ya kita lepas. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita tancapkan untuk kabel LCD-nya dan juga baterainya. Oke, dan coba saya akan nyalakan HP-nya ini, apakah HP-nya ini menyala atau tidak ya. Saya tekan tombol power. Oke, di sini saya terdapat sebuah kejanggalan ya. Layar tetap mati tapi mesin ada yang getar ya di sini teman-teman. Jadi mesinnya itu getar tadi ketika saya tekan tombol power. Dan coba saya akan tes menggunakan LCD yang bekasan apakah ada tampilan cahaya yang keluar atau tidak di bagian pada layarnya. Di sini saya akan hidupkan. Oke, di sini ada tampilan cahaya yang keluar. Tadi dulu saya akan matikan lampunya ya agar kelihatan. Lihat, nah di sini ya. Ini menggunakan LCD bekasan. Ternyata LCD-nya yang bermasalah teman-teman ya. Mungkin karena efek kena air. Jadi ini saya tes menggunakan LCD yang bekasan atau LCD yang sudah rusak. Yang intinya saya memastikan apakah LCD-nya yang rusak atau komponen yang lainnya ya. Nah, karena tadi saya sudah tes, sudah saya coba, ternyata mesinnya itu normal ya, ada getaran, bahwasanya HP-nya itu sudah bisa menyala. Dan ketika saya tes menggunakan LCD yang bekasan ternyata masih muncul cahaya, berarti ini yang kendala adalah LCD-nya teman-teman ya. Karena menurut informasi dari pemilik HP-nya ini, katanya HP-nya itu dimasukin di air yang bekas cucian ya. Jadi ketika orang tuanya mencuci, akan masih ada busa itu ya di ember gitu ya. Dan kemudian anaknya itu memasukkan HP-nya ke dalam air yang ada di ember itu tadi. Cuma dicelupin gini doang teman-teman, dicelupin dan kemudian diangkat lagi ya. Tidak lama, cuma dicelupin kemudian diangkat lagi ya. Nah, langsung HP-nya itu mati total dan tidak mau menyala lagi.
Nah, di sini saya bongkar terlebih dahulu untuk dari LCD ini ya. Kita lepas saja, nanti kita ganti menggunakan LCD yang baru ya teman. Nah, jadi untuk mengatasi HP yang masuk air ya, atau kemasukan air, itu tidak hanya mengganti LCD aja teman-teman. Nanti kita akan melakukan proses yang sangat penting sekali agar HP teman-teman itu tetap awet dan tidak rusak ya, tidak gampang rusak. Oke, di sini saya lepas terlebih dahulu untuk dari LCD-nya ini. Karena ini LCD saya lihat sudah pernah gantian sebelumnya ya. Jadi agak ya, lemnya itu agak sedikit melekatnya itu kuat sekali. Jadi harus pelan-pelan aja. Oke, nah ini ya, lihat di bagian pada belakang pada LCD-nya ternyata di sini terdapat masih ada air ya teman-teman ya. Lihat nih. Ini efek HP masuk air seperti ini. Lihat di bagian LCD-nya masih ada airnya, dan juga di bagian pada lulangan ya. Lihat nih, ini kan masih ada airnya ya. Wah, ini padahal ini masuk airnya itu sebentar loh teman-teman, nggak lama ya, ketika cuma dicelupin terus diangkat lagi gitu ya. Sebelum saya memasang LCD-nya, terlebih dahulu saya akan mengatasi mesinnya ini ya. Saya akan lakukan pembersihan terlebih dahulu. Untuk di bagian pada mesinnya ini menggunakan cairan thinner ya. Kita cuci menggunakan cairan thinner untuk mesin atas dan juga mesin bagian bawah, agar komponen-komponennya itu tidak mudah berkarat ya teman-teman ya. Kalau tidak dibersihkan itu biasanya berkarat, ada seperti serbuk-serbuk putih itu ya. Nah, itu yang membuat HP-nya itu cepat rusak. Jadi di sini sebelum kelamaan ya, jadi langsung saja saya bersihkan aja untuk di bagian pada mesin bagian atas dan juga mesin bagian bawah. Nah, apabila teman-teman mempunyai kendala yang seperti ini, bisa lakukan cara Kang Deso ini ya di rumah. Di sini saya angkat terlebih dahulu ini dari mesin bawah ya. Nah, ini sudah terangkat. Oke, lihat di sini ya. Nah, seperti ini adalah seperti serbuk putih ya. Ini yang bahaya teman-teman di komponen HP ya. Kita lepas saja ini dari karet-karetnya ini, dan kemudian kita akan cuci menggunakan cairan thinner dan menggunakan kuas sikat seperti ini ya, sikat gigi seperti ini. Kita sikat-sikat hingga bersih teman-teman ya, agar karatnya itu tidak kemana-mana ya. Jadi kena cairan thinner itu bisa, karatnya itu bisa hilang. Karena saya sering sekali ya menjumpai HP yang masuk air, yang pastinya saya lakukan cara yang seperti ini ya, dan hasilnya itu sangat ya sangat bagus sekali. Dan bahkan ketika saya tanya dengan orang yang sudah pernah saya perbaiki HP-nya, ternyata HP-nya itu tetap awet dan tidak berkarat ya ketika servis kedua kalinya ke saya. Nah, di sini saya lepas saja ini untuk dari kameranya semua teman-teman, agar tidak kena cairan ya. Karena kalau lensa kamera kalau terkena cairan itu nanti khawatirnya lensanya bisa buram dan kameranya kurang jernih ya teman-teman ya. Jadi harus dilepas saja, tidak usah dibersihkan untuk dari soket pada kameranya. Kita cukup di bagian mesinnya aja, karena yang penting itu di bagian mesin ya. Nah, di sini saya bersihkan, ini kan ada sedikit korosi ya, serbuk-serbuk putih gitu ya, itu yang bahaya teman-teman. Nah, di bagian ulangannya juga di sini harus dibersihkan juga. Nah, ini ya bekas karatnya, ini serbuk putihnya harus benar-benar bersih. Yang penting serbuknya aja yang dibersihkan teman-teman ya. Biasa kalau HP masuk air seperti ini teman-teman ya, apalagi kan kalau masuk air di air-air yang bekas sabun itu kan ya sangat bahaya sekali ya teman-teman. Nah, kita sikat-sikat seperti ini hingga bersih ya di bagian pada konektornya. Oke, untuk di kameranya saya lihat aman ya, tidak ada kendala, tetap masih lensanya itu masih jernih gitu ya, tidak ada bekas-bekas kena air. Nah, ini saya pasangkan kembali kameranya. Oke, dan ini sudah saya pasang kameranya semuanya. Untuk di kamera belakangnya ya, tinggal saya pasang di kamera depannya. Oke, kita pasang seperti ini. Oke, dan ini sudah saya pasang semuanya.
tinggal saya akan bersihkan ya di bagian pada lulangan pada HP-nya, karena di sini kan tadi ada sisa-sisa lem. Kita bersihkan terlebih dahulu agar nanti ketika kita timpa lem lagi atau pemasangan LCD yang barunya, layarnya itu bisa rapat ya teman-teman ya, bisa rapat dan hasilnya itu bisa rapi. Nah, di sini saya bersihkan menggunakan cairan thinner. Saya kasih cairan thinner ya, lemnya ini agar lunak. Kemudian kita seset-seset seperti ini. Ya, yang intinya lemnya itu bersih ya teman-teman ya, benar-benar bersih, jangan ada yang tertinggal. Nanti ini fungsinya ini agar LCD-nya itu bisa presisi dan hasilnya bisa rapih teman-teman ya. Oke, kita bersihkan seperti ini. Nah, ini ya sudah bersih, tinggal kita sikat-sikat seperti ini ya. Ya, yang intinya ketika teman-teman mengganti LCD ya harus dibersihkan seperti ini ya. Oke, dan ini saya bersihkan terlebih dahulu di meja servisnya ini. Kotor-kotorannya ini saya buang terlebih dahulu. Oke, dan ini dari karet-karetnya kita sikat-sikat juga ya, dan kemudian kita pasangkan lagi seperti ini, karena ya takutnya masih ada airnya ya di dalam karetnya, jadi kita harus bersihkan semua ya. Pokoknya resikonya kalau HP masuk air seperti ini teman ya, kita harus bersihkan semuanya hingga bersih, hingga air itu tidak ada lagi ya, benar-benar kering di bagian pada mesinnya. Karena apa? Kalau kita membersihkan pakai thinner itu kan kalau kita gosok ke sebuah benda kan pasti dia akan mengering ya. Beda sama minyak kayu putih, biasanya kalau digosok itu masih tertinggal seperti kayak ya air-air gitulah ya. Jadi pakai thinner aja ya. Biasa Kang Deso pakai thinner, teman-teman lakukan ya seperti ini aja. Jangan pakai yang cara lain. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk LCD yang barunya. Kebetulan ini LCD sudah saya tes tadi ya. Dan kemudian kita lepas saja ini dari isolasi dan kita lipat, kita rekatkan di bagian pada LCD-nya, kabel fleksibelnya ya. Oke, di sini saya menggunakan LCD OG yang produk berkualitas ya. Biasa saya langganannya OG teman-teman, karena ini LCD yang biasa saya pakai dan hasilnya mantap sekali. Tidak mahal ya, tidak murahan ya, standar kalau merek OG seperti ini. Dan kemudian lanjut saya kasih lem. Nah, kita kasih lem sedikit aja di bagian pada pinggirnya seperti ini, keliling ya, harus merata, tidak usah banyak-banyak. Biasanya kalau kemarin ada itu ya di komentar ada yang tanya, Bang, padahal saya itu sudah saya kasih lem tapi kok layarnya nggak bisa disentuh. Itu karena teman-teman kasih lemnya kebanyakan teman-teman, jadi jangan banyak-banyak. Walaupun teman-teman ganti LCD sampai 5 kali, kalau ngasih lemnya banyak-banyak itu biasanya touchscreen-nya itu yang bermasalah. Jadi LCD itu tidak bisa disentuh ya. Jadi kita kasih sedikit aja, yang penting intinya merata, dan LCD itu bisa melekat. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah dilem bagian tengahnya, nggak usah dilem. Nanti kalau dilem teman-teman ketika ganti LCD lagi sulit cara membukanya ya. Nah, ini sudah saya kasih lem dan kemudian saya pasang LCD-nya. Nah, lihat hasilnya rapi teman-teman. Biasanya kan kalau ketika tadi teman-teman membersihkannya kurang bersih, itu biasanya LCD-nya kurang presisi, pasti ada rongga yang kelihatan gitu ya. Kalau ini benar-benar rapat teman-teman ya. Oke, dan kemudian kita bantu ikat menggunakan karet agar LCD-nya itu lebih rapat lagi dan lebih rapi lagi teman-teman ya. Kita kasih karet seperti ini secukupnya aja. Seperti biasa saya kasih karet secukupnya aja ya. Nah, seperti ini kita ikat atas dan juga bawah seperti ini ya, secukupnya aja. Lebih banyak ya lebih bagus teman-teman ya, lebih rapi nanti hasilnya. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal tunggu aja hingga lemnya LCD-nya ini kering ya teman-teman ya. Oke, ketika saya menunggu sekitaran 30 menitan, ternyata LCD-nya ini dari lemnya sudah kering. Jadi saya lepas kembali dari karet-karetnya ini, pengikatnya ya teman-teman ya, kita lepas. Oke, saya lihat di sini LCD-nya wow mantap sekali dan hasilnya rapi ya. Oke, dan kemudian oh ya, di sini masih ada sedikit kotoran ini teman-teman ya, bekas korosi. Saya sikat lagi nih, tadi kurang bersih ya. Oke, dan kemudian kita lanjut untuk pemasangan dari mesin bagian bawah. Di sini kita pasang lagi ya,
untuk pemasangannya ini jangan lupa kita tancapkan kembali dari kabel antenanya penghubung mesin bawah, dan juga pada soket kabel penghubung mesin bawah dan juga penghubung mesin atas. Dan kemudian kita pasang juga penutupnya. Apabila masih ada kotoran atau masih ada airnya, kita bisa lap ya, dan juga bersihkan dari penutupnya. Dan kemudian kita baut kembali ya, kita kencangkan. Oke, seperti ini ya. Santai aja teman-teman cara memperbaiki HP yang masuk air seperti ini ya. Oke, dan ini sudah selesai saya memasang baut-bautnya. Oke, tinggal saya pasang dari mesin bagian atas ya. Kita bersihkan terlebih dahulu untuk dari lensa kameranya menggunakan cotton bud kering ya. Jangan dikasih cairan apapun, cukup pakai cotton bud kering. Kalau teman-teman membersihkan kamera harus memakai cotton bud yang kering atau kapas yang kering ya. Jangan ada cairannya. Nanti lensanya itu terkena air, akhirnya akhirnya bures, tidak jernih ya kameranya. Oke, dan ini tinggal saya pasang ya dari baut-bautnya. Oke, di sini saya baut untuk di bagian pada mesinnya, karena di sini tadi saya bongkar ada 2 baut ya, baut kecil. Saya pasang terlebih dahulu. Oke, dan kemudian kita tancapkan juga dari kabel LCD-nya seperti ini, dan kemudian baterainya kita pasang juga, kita rapikan. Nah, apabila belum rapi kita kasih sedikit solasi seperti ini ya, agar lebih rapi. Dan kita tancapkan dari soket baterainya. Nah, jangan lupa dari kabel antenanya juga ya, jangan sampai lupa. Dan kemudian langsung saja saya pasang dari penutupnya ini. Kita kencangkan kembali baut-bautnya ya, kita pasangkan semuanya. Saya percepat aja videonya. Oke, dan ini sudah selesai saya memasang baut-bautnya di bagian penutup mesinnya. Tinggal kita pasang dari backdoor penutup belakangnya. Di sini ada kabel sensor sidik jari belakang, kita tancapkan dan kemudian kita pasang kembali dari kaleng pengganjal kabelnya ini, dan kemudian kita baut lagi ya. Oke, dan ini sudah saya baut semuanya, dan kemudian saya tutupkan kembali dari penutup belakangnya ini. Kita rapatkan ya hingga rapat. Oke, kalau sudah rapat, nah kita tinggal bersihkan kalau ada sisa-sisa dari lemnya tadi ya ketika kita mengganti LCD. Nah, ini ya kan hasilnya rapi teman-teman ya. Wow, mantap sekali ini. Dan kemudian saya nyalakan HP-nya. Oke, di sini ada tulisan Vivo dan LCD sudah menyala sambil saya pasang anti goresnya atau tempel gelas ya. Di sini request dari pemiliknya, pemilik HP-nya itu minta yang warna hitam teman-teman ya. Nah, jadi saya pasang yang warna hitam. Oke, sambil kita tunggu HP-nya ini menyala, ketampilan awal HP-nya sampai awal menu ya. Kita sambil pasang tempel gelasnya ini, kita paskan posisinya. Pertama kita dari bagian atas terlebih dahulu teman-teman ya. Ya kira-kira aja, sambil saya nyalakan ini layarnya agar nanti ketika saya memasangnya itu lebih pas ya. Nah, ini ya, kalau sudah pas kita lepas. Nah, biarin aja biar kacanya ini melekat dengan sendirinya ya. Biasanya kan dia langsung melekat dengan sendirinya. Dan ini sudah berhasil saya memasang dari tempel gelasnya ini atau anti gores kaca depan LCD ya. Sudah saya pasang. Oke, dan ini hasilnya mantap sekali. Sampai sini teman-teman pasti sudah paham cara mengganti LCD dan juga memperbaiki HP yang masuk air ya. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel Kang Des Official ini dengan cara sukai video ini, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Des Official ini. Dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya.